Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi happening atau yang lagi terjadi sekarang gitu ya. Kita bakal ngebahas tentang gimana caranya ngejalanin bisnis di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan coronavirus telah menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sektor perekonomian merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini karena kita harus memberlangsungkan adanya social distancing atau melaksanakan tagar stay at home. Karena kita bakal ngebahas tentang bisnis di tengah pandemi COVID-19, nggak afdol rasanya kalau kita nggak dengerin langsung dari narasumber yang merupakan seorang pebisnis yang langsung terjun gitu ya ke lapangan gitu kan. Nah, kali ini Kelana bakal ngundang atau mendatangkan seorang pebisnis hebat yang merupakan owner dari beberapa bisnis, yaitu owner dari Jokopi Jiwok, Ngikanyu Gresik, AGP Store, Kapita.id, Superpas, dan AGP General Contractor and Trading. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sih caranya pebisnis hebat ini maintain bisnisnya di tengah pandemi COVID-19, tonton sampai habis ya. Oke Sobat Kelana, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yaitu Mas Delak. Mungkin Mas Delak bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin namanya siapa, biasa dipanggil siapa gitu, silahkan Mas. Halo, Assalamualaikum, selamat siang semuanya, saya Delak. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir batin. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Delak, dulu alumni komunikasi UNER juga ya. Salam buat adik-adik semua, saya dulu angkatan 2008 maksudnya. 2008 lulusnya 2013 kalau nggak salah ya, 2013. Sekarang saya usaha sendiri. Alhamdulillah ada beberapa perusahaan. Jadi yang utama ada Kapita.id. Jadi Kapita.id ini kita bisnis consultant, di mana fokusnya itu adalah mengelola dana angel investor untuk kita salurkan ke UKM-UKM yang bagus-bagus. Nah, salah satunya kita kerjasama sama Ngikan, kita buka Ngikan di Gresik, terus ada Jokopi di Jiwok, terus ada Tanah Merah, kita lagi bangun juga Tanah Merah di Jalan Trunojoyo. Terus kita juga lagi prepare untuk bikin Ayola di Mer, lagi ongoing project juga. Itu untuk yang khusus F&B ya. Cuman kalau untuk yang non F&B juga banyak juga, kita biasanya bantu UKM ini dalam hal project financing, atau biasanya mereka ada proyek kita yang bantu danain via investor. Itu sih yang sekarang lagi dikerjain. Kalau pengalaman di dunia komunikasi dulu dari kuliah itu semester 2 ya. Semester 2 itu saya sudah siaran di Radio Istara FM. Terus presenter di semua TV lokal, mention aja mau mana, SBO pernah, JTV pernah, Kompas TV pernah. Terus selesai lulus kuliah saya jadi co-hostnya Insert sempat. Terus nggak betah di Insert, akhirnya masuk ke dunia sales and marketing di Trans TV, terus jadi supervisor juga di sales and marketingnya SCTV, sampai akhirnya memutuskan untuk balik ke Surabaya buat jadi pengusaha. So far sih kisah hidupnya gitu ya. Tuh, sampai sekarang masih belajar, sama kayak adik-adik semua ya. Mas Delak, ini kan kita lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, kita bakal ngomongin tentang gimana sih berjalannya bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sebagai pebisnis sendiri, apa sih yang dirasain Mas Delak perbedaannya gitu antara sebelum adanya pandemi ini dan saat adanya pandemi ini? Oke. Sebenarnya kalau mungkin teman-teman komunikasi mau lihat materinya presentasi saya biasanya share di Instagramnya @kapita.id. Itu ada, saya kelompokkan tipe-tipe pengusaha itu di pandemi ini ada 4. Jadi ada pengusaha yang omsetnya justru naik karena COVID, ada pengusaha yang omsetnya nggak ngaruh karena COVID,
ada yang omsetnya turun karena COVID, sama ada yang omsetnya itu nol atau bahkan hancur lebur karena COVID. Nah itu empat tipe itu yang saya kelompokkan di tipikal pengusaha di masa COVID-19 ini. Jadi yang pasti kalau ngobrolin yang naik dan nggak berpengaruh itu rata-rata teman-teman pengusaha yang di bidang kesehatan. Itu mereka kebanyakan omsetnya naik dan nggak ngaruh rata-rata di situ. Tapi kalau di sektor-sektor lainnya seperti F&B, terus jasa non logistik, lalu investasi dan masih banyak sektor lainnya, kebanyakan itu dia menurun, bahkan banyak yang sudah hancur ya atau udah bangkrut. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan terutama untuk pelaku-pelaku industri yang omsetnya mulai menurun dan juga hancur di masa COVID ini gitu loh. Nah, kalau menurut saya pribadi, yang pastinya pertama harus kita lakukan memang kita harus menganalisa market lagi. Jadi market analisisnya kita harus pertajam lagi. Kira-kira dengan pandemi ini yang sama-sama kita tidak pernah hadapi sebelumnya ya. Itu kita what should we do gitu loh. Apa yang kita harus lakuin. Misalnya kita ambil contoh case, kalau kemarin bilang lebih ke food and beverage ya pinginnya ya. Kalau lebih ke F&B. Nah, di F&B ini kita di masa fase pandemi ini memang atau bisa dibilang akan menuju fase new normal. Kalau bahasanya sekarang itu orang lebih banyak ke order yang dia itu pakai order online, ojek online, terus juga bahkan salah satu restoran juga punya kurir online sendiri gitu loh. Nah, mungkin yang pertama harus dilakukan adalah digital transformation-nya harus dikuatin dulu. Jadi yang memang dulu itu pertama kali mereka hanya mengandalkan jualan offline, memang sekarang mereka harus menguatkan online-nya, atau kita bilang ya itu tadi digital transformation-nya itu harus dibenerin. Mulai dari mana? Mulai dari semua sosial media yang kita punya sebenarnya. Itu mereka harus provide kebutuhan itu. Nah, dari situ karena kenapa? Semua orang sekarang kita apalagi di masa PSBB ini kita sudah nggak bisa lagi makan di tempat kan? Iya. Semuanya harus dibawa pulang, semuanya ordernya via online gitu kan. Dan banyak juga orang yang memilih untuk masak di rumah gitu loh. Nah, otomatis yang harus kita lakukan pertama kali ya memang adalah membuat produk kita tuh dekat sama customer-nya kita gitu loh. Dengan cara apa ya? Dengan cara menghadirkan produk-produk kita itu secara online dan juga berintegritas ya. Dalam arti kita nggak asal cuman online, tapi kita bikinkan mereka sebuah menu online yang itu enak untuk dilihat, gampang dibaca, dan juga mungkin kita harus ada dedicated team yang memang itu khusus ngurusin online-nya. Dia harus memang lebih spesifik lagi untuk ngurusin online-nya. Memang yang harus dilakukan ya seperti itu untuk sekarang, sambil kita melihat wait and see sampai kapan pandemi ini bakal berakhir gitu loh. Apakah langsung berefek? Tentu enggak. Yeah. Yang namanya digital transformation itu needs time gitu loh. Sama kayak kalau di dunia komunikasi itu kamu mau pasang iklan, ya kan? Mau pasang iklan tuh nggak langsung bisa langsung dapat umpannya, tapi harus berkali-kali dulu baru orang tertarik buat beli. Nah, itu yang kita harus lakuin sekarang. Jadi ya mungkin dulu aku punya banyak orderan banyak nih dari loyal customer 100 porsi misalnya. Dengan adanya pandemi berkurang 50%. Nah, itu kan berarti si pengusaha ini kan keluar dari comfort zone sekarang. Nah, yang harus dilakukan apa ya? Memang harus lebih selling marketing tools-nya, sales tools-nya itu harus digunakan semua lagi. Yang dulu dia cuman
ngeblast di Instagram atau ngeblast di Facebook, sekarang sudah harus mulai door to door selling lagi, nge-WhatsApp satu-satu jualan, agak mungkin menawarkannya agak sedikit annoying, tapi ya mau gimana, we must survive kan gitu loh. Ya kita harus manfaatin database yang kita punya untuk ningkatin sales, sambil tetap nomor satu yang harus dijaga adalah produknya. Karena ketika kita salesnya bagus tapi produknya nggak enak, itu juga orang nggak akan repeat order kan gitu loh. Iya. Gitu. Terus yang paling penting juga sekarang itu fokus yang namanya juga di luar kita selling, marketingnya itu juga harus lebih inovatif ya. Contoh yang paling inovatif usaha yang saya invest itu, yang kami invest itu adalah Jokopi. Jadi Jokopi ini mereka dulu ketika mereka sudah boom, yang mereka lakukan bukan lagi menambah salesnya mereka, tapi mereka membuat satu komunitas, yaitu warga Jokopi, ya kan, di mana mereka bikin film, ya kan, mereka bikin film, mereka bikin event, mereka bikin acara-acara yang bersangkut paut dengan warga Jokopi untuk dilibatkan itu, dan akhirnya itu berguna sampai dengan di saat pandemi ini gitu loh, di mana mereka membeli Jokopi bukan lagi karena mereka itu butuh, tapi karena mereka ya aku suka aja nih sama Jokopi. Sudah ada yang namanya engagement, sudah ada yang namanya keterikatan karena sudah dibangun dari dulu, dari lama. Nah itu yang mungkin harus dilakukan sama teman-teman UKM sekarang. Jadi mereka harus create community, misalnya mereka punya brand A, ya mungkin dia harus punya konten yang bisa ngebuat kenapa sih aku harus beli produk ini. Itu yang harus dipikirkan sekarang. Memang nggak gampang ya. Kalau mungkin Mas Delak gampang ngomongnya karena tinggal invest, brandnya udah jalan. Saya pun juga memulai bisnis makanan sendiri itu juga belum pernah sebenarnya ya. Kita lebih banyak investing di bisnis-bisnis yang sudah jalan. Tapi ya yang ilmu yang saya bisa sampaikan memang ya seperti itu gitu. Tapi ketika dipraktekkan memang jujur susah. Tapi satu hal yang pasti kalau produknya itu udah enak, ditambah marketing dan juga sales yang tepat sasaran, harusnya itu bisa work out. Gitu. So far itu. Gitu. Oh, oke Mas, ini kan ada pemberlakuan social distancing juga dari bisnisnya Mas Delak sendiri. Di mana sih pekerjanya itu melakukan pekerjaannya di mana? Apakah tetap di store atau ada yang di shift-shiftin atau gimana? Yang pasti dengan adanya PSBB, social distancing, dan juga COVID ini, yang kita lakukan yang pasti satu, untuk bisnis kita yang terdampak, kita memang harus mau nggak mau harus ada yang namanya efisiensi cost, di mana pasti revenue kita, terutama di sektor F&B itu pasti turun ya, nggak mungkin nggak turun ya kalau F&B. Itu kita lakukan efisiensi cost, di mana shiftingnya kita kurangin, dan mereka yang nggak kerja yang memang akhirnya kita kurangin gajinya mau nggak mau ya. Yang kedua memang kita bagi shift biasanya. Kita bagi shift satu hari yang biasanya ada shift shift pagi, shift sore dan shift malam, kita bagi cuma 2 shift, ada pagi dan malam. Atau pagi dan sore. Jadi memang benar-benar diefisiensi. Yang kedua karena kita sekarang hanya melayani delivery order, otomatis dikurangin ya staff yang ada di lapangan. Jadi lebih banyak memang mereka ini, mungkin contoh kayak di Jokopi, satu store itu cuma 2 orang, yang biasanya itu berisi 4-5 orang, ini cuma 2 orang. Yang dimana mereka itu merekap untuk menjadi barista, merekap jadi kasir, merekap jadi cleaning service, semuanya. Karena untuk apa ya? Untuk efisiensi cost gitu. Kalau untuk teman-teman yang di Kapita sendiri, kemarin
puasa itu kita terapin WFH ya. Cuman setelah Lebaran ini karena alhamdulillah ekonominya Kapita ini investor-investor sudah mulai banyak trust lagi, jadi kita akan mulai jam normal lagi, tapi tetap dengan protokol kesehatan kayak ini, pakai masker, terus ada sediain hand sanitizer juga di kantor. Udah sih, so far sih itu sih ya. Siap-siap. Mau tanya lagi nih Mas, sejak kapan sih Mas Delak itu menyadari kalau kita tuh harus mulai membuat inovasi-inovasi atau cara-cara lain biar bisnisnya ini tetap bisa bertahan gitu di pandemi COVID-19? Mungkin dari bulan apa gitu? Oke, mungkin kita nggak bisa nyamain semua lini usaha atau semua pengusaha ya caranya, karena sekali lagi yang saya udah sampaikan, pandemi ini kita nggak pernah ngalamin sebelumnya gitu. Jadi ini mungkin kalau kamu tanya bapak ibu kamu atau bapak ibunya teman-teman kamu yang pengusaha, mereka nggak pernah ngalamin ini gitu loh. Dan kita yang pengusaha milenial atau mungkin pengusaha yang senior yang mengalami ini, mereka juga pasti nggak punya ide untuk aku harus ngapain ya gitu loh. Nah itu gunanya sekarang adalah banyak webinar, banyak kelas-kelas online, itu kita perlu ikutin. Untuk apa? Untuk saling tukar pikiran, sharing ide, apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita persiapkan. Pertama itu. Jadi Mas Dela kapan sih tahu inovasi seperti itu ya? Satu, saya sering ikut itu gitu loh. Saya sering ikut webinar di HIPMI, webinar di Kadin, ya kan. Jadi saya karena aktif organisasi juga dan tukar pikiran sama teman-teman pengusaha. Jadi kita harus, kita harus ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu loh. Dan memang semuanya memang trial and error sih di masa sekarang. Tapi alhamdulillah sih kalau kita konsisten, hasilnya kelihatan sih. Gitu loh. Maksudnya kayak kita sekarang, alhamdulillah kita di backup juga sama salah satu bisnis yang tidak terdampak, salah satunya di bidang logistik ya. Jadi secara cash flow perusahaan kita aman, tinggal kita bantu perusahaan-perusahaan lain yang secara cash flow-nya masih belum aman. Gitu. Nah, ini yang memang mereka kita ikutkan di seminar, kita support tim yang bisa digital transformation-nya biar jalan. Gitu. Karena memang mau nggak mau sekarang ini the one and only-nya ya memang kita harus memanfaatkan teknologi ya, karena nggak ada lagi sih. Ya so far sih itu sih. Jadi Mas Delak udah ngasih banyak banget tips gimana caranya untuk tetap maintain bisnisnya di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Sebenarnya ini udah menjawab semua pertanyaan yang kita tanyakan ke Mas Delak. Jadi sekarang aku mau tanya pertanyaan terakhir aja Mas. Apa sih harapan Mas Delak untuk pandemi COVID-19 ini? Yang pasti ya cepat selesai lah ya, jangan lama-lama. Kalau untuk kita sih dari teman-teman yang khususnya background-nya pengusaha ini, kalau bisa dibilang kita pengen ya semoga COVID ini cepat selesai di seluruh dunia, nggak cuma Indonesia ya, karena berpengaruh gitu. Jadi semoga cepat diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala, terus cepat selesai. Dan memang ya kita harus dukung pemerintah sih. Maksudnya kalau memang nggak urgent banget untuk keluar, jangan keluar gitu loh. Kecuali memang untuk kerja, untuk mencari nafkah itu oke. Tapi kalau untuk misalnya nongkrong atau ke warkop apa segala macam ya dihindari dulu lah gitu loh. Karena memang kita harus dukung, mau nggak mau kita harus dukung pemerintah gitu loh, untuk bisa cepat ini wabah cepat selesai. Siap. So far sih menurut saya itu sih ya. Siap, segitu dulu Mas Dela. Terima kasih atas waktunya, sangat-sangat inspiratif. Semoga bisa bermanfaat untuk buat yang nonton juga ya. Terima kasih Mas Dela. Thank you. Ya, itu dia tadi cerita dari seorang pebisnis hebat, Mas Dela, tentang bagaimana caranya maintain bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini.
banyak sekali tips-tips dan ilmu-ilmu yang diberikan di Kelana Talk kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Kita bisa terapkan kehidupan sehari-hari, di kehidupan kerja, dimanapun. Kita tidak boleh lelah untuk belajar dan berinovasi. Buat kalian semua sobat Kelana, jangan lupa untuk tetap ikuti anjuran pemerintah untuk stay at home dan lakukan social distancing. Jangan keluar rumah kalau tidak urgent gitu ya. Terima kasih sudah tonton Kelana Talk kali ini sampai habis. Sampai jumpa di Kelana Talk selanjutnya. Dadah!